kembali dengan kami di sini. Saat ini kita sedang bersama Pak Kanit PPA di Polres Kuburaya, yang dimana pada saat ini dari Polres Kuburaya sedang menangani kasus yang akan di restoratif justice-kan, dan kebetulan tengah ngobrol-ngobrol bareng nih dengan Pak Kanit, Pak Reda. Tadi asik ngobrol sepintas, dan kita akan lanjutkan obrolan kita tentang restoratif justice. Dan dari Polres Kuburaya sendiri sangat mengantusias dan mendukung tentang kegiatan restoratif justice. Kita langsung ke Pak Reda. Ya. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Ramai kami di sini nih Pak. Ya enggak apa-apa, kami kan udah biasa menerima orang main, tamu-tamu ramai itu biasa Pak. Kalau di sini restoratif justice-nya gimana Pak? Sini Alhamdulillah sering kita lakukan restoratif justice, terutama sejak tahun 2022 itu kan kita udah di payung hukum, udah ada payung hukum terkap dari Kapolri, kita boleh melakukan restoratif justice. Kami Polres Kuburaya sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan kami sangat mendukung kegiatan restoratif justice yang diawaki oleh dari Kemenkumham. Jadi kan tadi kita sudah ngobrol Pak. Siap. Yang kasus yang akan kita restoratif justice-kan ini yang kedua Pak. Iya. Kemarin di Polsek Sungaranya itu udah berhasil. Siap. Kemudian ini yang kedua. Nah, yang kedua ini Pak, mungkin ada nggak tindak lanjutnya nih Pak? Misalnya nih, kan pasti ada kasus-kasus lainnya nih Pak. Siap. Nah, ada nggak peluang untuk kasus-kasus selanjutnya yang akan direstoratif justice-kan? Tidak menutup kemungkinan kedepannya kita juga akan melakukan restoratif justice, terutama kalau yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, karena kita memberi ruang itu agar mereka bisa utuh kembali kepada keluarganya. Ya, kemudian terutama kalau di unit pelindung itu mungkin kita bisa lakukan terkait yang melakukan penganiayaan ataupun pencurian pun juga bisa kita lakukan sepanjang nanti kedua belah pihak mau melakukan itu. Berarti nggak semua kasus Pak ya? Nggak bisa juga semua kasus, nanti kita bisa pilah-pilah azas manfaat. Kalau sekiranya nanti azas manfaatnya lebih besar, bagus kita manfaatnya restoratif justice kita lakukan itu. Juga sih Pak. Yang tujuannya kan sebenarnya untuk mengurangi overcrowded, termasuk tadi itu defisit anggaran. Pak, kalau boleh saya ini Pak, kami memberikan informasi, satu orang narapidana misalnya ya, di dalam lapas rutan itu makannya itu 3 kali Pak. Siap. Nah kemudian kalau dia diputus misalnya berapa tahun, kita tinggal kalikan nih. 3 kali, 30 hari, sebulan, setahun, dan sebagainya. Kalikan isi dalam lapas rutan itu kan. Nah, yang jadi kendala memang seperti ini Pak. Evaluasi kami itu banyak kasus-kasus yang istilahnya yang hanya kasus curi sendal, kemudian curi Indomie, curi helm gitu kan. Kok bisa dimasukkan gitu? Nah, sebenarnya kayak gitu kan yang Bapak bilang tadi kan pilah-pilah kan. Siap. Nah, sebenarnya kayak gitu gimana Pak? Bagus nggak gitu di RJ? Kalau ada permasalahan yang kita juga pernah ada sampai saat ini juga kita berlaku, itu namanya Perma 2012 itu tentang kerugian di bawah 2,5 juta. Kita udah melakukan beberapa kejadian, sekiranya kerugiannya di bawah 2,5 juta, kita utamakan RJ. Kemudian apabila korbannya masih tetap ingin melanjutkan, kita lakukan kepiring. Tapi itu sudah berlaku Pak? Sudah pernah kita lakukan itu. Sudah pernah kita lakukan hal-hal yang dimana korbannya mengalami kerugian 2,5 juta itu kita tepiring, kemudian setelah itu kita RJ kembali. Tapi nggak melibatkan Bapas kan? Sementara ini belum, karena kita belum sampai saat ini kan belum ada MOU dengan Bapas, dan sehingga kami tabuh ketika ada kegiatan seperti ini karena belum sosialisasi. Mungkin udah pernah sosialisasi tapi kan nggak sampai ke kami tim penyidik ini. Tapi sebenarnya Pak, kalau menurut saya ya sebenarnya peran Bapas itu kan produknya litmas. Nah, litmas ini kan mungkin bisa membantu pihak kepolisian untuk
memberikan keputusan. Jadi pertimbangan kami dalam Litmas itu bisa diambil keputusan oleh pihak penyidik kan, Pak. Dari segi riwayat keluarga tersangka dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita memberikan produk Litmas itu kan sangat membantu, Pak. Kan? Siap. Kalau produk Litmas ini kan sangat membantu kami, sehingga kami juga bisa memprofiling tersangka-tersangka yang akan itu, sehingga kami juga nanti ke depannya bisa dengan beranjak dari Litmas itulah kami bisa melakukan RJ. Kami sangat mendukung Pak. Kalau memang ke depannya ada MOU untuk kita lakukan RJ ke depan. Tapi saya sangat mendukung tadi seperti Bapak katakan itu. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa meng-RJ-kan itu satu kasus, apalagi tersangka dewasa, bisa banyak negara itu tidak rugi gitu kan, dari biaya ini, biaya itu gitu kan. Sangat Pak. Karena kan kita hitung sendiri Pak, kalaupun biaya penyidikan itu kan lumayan besar Pak. Kalau dihitung dari biaya penyidikan saja satu perkara itu bisa menelan 5-10 juta. Besar Pak ya. Itu belum dari tingkat penuntutan maupun persidangan itu. Sehingga kalau memang di tingkat penyidikan itu bisa dilakukan RJ, negara sangat menghemat anggaran. Betul. Dan kapasitas tahanan tidak sampai overload. Betul ya. Betul. Belum makannya, belum biaya penyidikan, kemudian persidangan, terus di kami juga kan, biaya makan setiap hari, setiap bulan. Jadi ya manfaat untuk RJ ini sangat besar ya. Sangat besar, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa tetap bekerja sama untuk melakukan RJ ini. Tapi kalau misalnya nanti kita tingkatkan, artinya gini Pak, ini kan kita masih berpatokan kepada nota kesepakatan antara Kapolri, Jaksa Agung, Menkumham sama Ketua MA. Berarti yang di bawahnya ini kan kita harus lebih mengeratkan lagi nih antara Polres dengan Bapas. Jadi tentunya dengan MOU dong. Nah, jadi dari pihak Polres sendiri gimana nih Pak, kalau kita nanti tingkatkan ke MOU? Kami sangat mendukung Pak, apabila nanti dari Bapasnya akan melakukan MOU dengan Polres Kuburaya sangat mendukung kegiatan ini. Memang sebenarnya MOU itu kalau menurut saya penting Pak. Pentingnya karena ada pasal-pasal, poin-poin yang akan kita terapkan di situ. Itulah nanti sebagai kita di lapangan untuk melaksanakan RJ itu. Kalau nggak ada itu nanti bingung, peran Bapas apa sih, peran Litmas apa sih kan gitu kan Pak. Setelah nanti seperti Pak bilang tadi, setelah kita RJ kan mau dibawa kemana nih orang ini, apakah dikenakan sanksi atau apa kan? Kalau MOU itu kan nanti mungkin jadi rujukan kita, apa sih tugas dan fungsinya Bapas, apa tugasnya penyidik. Kemudian mungkin dari MOU nanti juga kita bisa memberikan sanksi sosial terhadap yang di RJ kan nih. Apakah dia mau dipekerjakan sosial atau apa, mungkin di MOU nanti bisa kita tuangkan dan ditangani, bisa ditangani. Kami juga sangat berterima kasih sebenarnya Pak, mendukung kalau dari pihak Polres Kuburaya ya mau sesegera mungkin kita MOU-kan ini. Baik. Tinggal nanti kita eksekusi aja kan. Karena gini Pak, ada contoh di Polsek, di satu polsek di Kota Pontianak, dia melaksanakan RJ Pak. Kemudian dia melaksanakan RJ tanpa mengetahui tentang identitas tersangka. Sedangkan identitas tersangka ini kan dari masyarakat, keluarga, faktor tindak pidana dan sebagainya, itu kan sebenarnya itu produknya Litmas nih Pak. Jadi sebenarnya dia tanpa mempertimbangkan itu, kemudian dia meng-RJ kan selesai, tiba-tiba datang masyarakat Pak. Kepala desa datang mempertanyakan seperti itu. Rupanya dari penyidiknya nggak turun ke lapangan melihat tentang perilaku tersangka ini. Nah, ternyata perilakunya di masyarakat tempat tinggal dia itu buruk sekali. Nah, karena memang polsek ini dengan tempat tinggalnya jauh Pak, menyeberangi sungai. Nah, dia nggak tahu perilakunya. Akhirnya masyarakat di situ berbondong-bondong mempertanyakan, kok di-RJ-kan sih gitu. Memang betul dari korban udah nggak ini, tapi maksud dari masyarakat itu
habis RJ diberikan dong sanksi gitu. Akhirnya apa? Saya nggak tahu arahnya kemana lagi, apakah SP3 itu bisa dilanjutkan kembali setelah dicabut atau gimana. Tapi yang pasti dari pihak kepolisian tadi itu langsung di ini Pak, di berbagai pertanyaan lah. Nah itu kalau kayak gitu kan kita yang sulit. Benar Pak. Mungkin kalau hal-hal seperti itu kan kami juga sangat kewalahan Pak untuk memprofiling suatu pelaku kejahatan ini kan kami juga terbatas. Mungkin ketika nanti kita ke depannya Polres dan Bapak sudah melakukan MOU, mungkin kita bisa membagi tugas. Mungkin untuk memprofiling tersangka di lingkungannya, mungkin bisa diambil alih oleh Bapak dengan menuangkan produk berupa litmasnya, sehingga dari litmas inilah kita bisa mengambil sikap apakah perkara ini layak untuk di RJ-kan atau tidak. Karena kalau kita tidak diberi masukan hanya kesepakatan dua belah pihak saja tanpa ada masukan dari pihak litmas dari Bapas, mungkin juga ini kesepakatan pada umumnya ini kan ada berupa materi. Kita takutnya mereka hanya kesepakatan materi saja, tapi kita nggak tahu nih apa sih perilaku si tersangka ini layak atau tidaknya, kita nggak tahu juga. Betul. Mudah-mudahan ya dengan nanti ada MOU ini kita bisa membagi tugas. Kami difokus di penyelidikannya, mungkin dari Bapasnya mungkin bisa memberikan kami saran masukan terkait tingkah laku pelaku dari masyarakatnya sendiri. Bapak mau tahu nggak Pak, waktu kasus di mana nih, di Polsek Sungaraya, itu kan kami sama Pak ya, kami up dan kami kirim ke pimpinan tingkat tinggi nih di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Langsung jempol 2 Pak untuk Polsek Sungaraya, umumnya di Polres Kuburaya kan masih wilayah Bapak. Jempol 2. Nah, artinya itu suatu apresiasi tinggi loh Pak, karena bisa dari Polres Kuburaya sendiri bisa istilahnya mengakomodir program pemerintah tentang RJ itu. Kalau ini bisa yang kedua ini Pak, wah tambah 4 jempol. Siap, kami mendukung Pak. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti kita lebih pemerintah juga lebih pasif lagi aktif dengan memberikan payung hukum yang lebih jelas juga ke kita. Sehingga kami juga tidak salah juga ketika kami melakukan RJ ini menggunakan Perkap Kapolri. Wah, mungkin untuk kerjasamanya mungkin ada lagi aturan yang lebih tinggi di bawahnya. Biar sejalan kegiatan ini kan bisa sejalan. Kalau hanya MOU ini kan MOU hanya batasan untuk melakukan kebijakan di bawah. Apabila nanti ada aturan-aturan itu kan mungkin kita juga tidak salah dalam mengambil kebijakan. Jadi kira-kira kalau nanti sudah kita laksanakan RJ yang kedua ini, siap untuk tindak lanjut MOU ini kapan kiranya Pak? Mungkin kami laporkan dulu ke pimpinan untuk pelaksanaan itu, mungkin antar pimpinan. Kalau kami kan sebatas teknis nih Pak. Kalau kami di unit ini teknis penyidikan saja. Nanti terkait kebijakan arah kebijakan itu kan ada pada pimpinan kami masing-masing. Tapi kalau dari pihak Polres sendiri kan tentunya mendukung penuh Pak ya? Siap. Untuk dalam hal ini kemarin juga kami diperintahkan Pak Kasat untuk mendukung penuh. Atas perintah Pak Kasat inilah kami melakukan RJ ini untuk mengakomodir ini, karena memang udah tatanan pimpinan itu udah ada koordinasi, mungkin dapat ditingkatkan lagi koordinasi lebih lanjutnya Pak untuk. Tapi sebenarnya Pak, kalau pimpinan kalau nggak ada up dari bawah ya mungkin pimpinan nggak ini kan, karena ada kita ini yang di bawah ini mungkin memberikan saran ke pimpinan, lalulah pimpinan langsung menyupport. Kalau dari pimpinan sendiri tanpa ada ini kan sokongan dari bawah, mungkin pimpinan siap ini ya Pak. Kami selalu berkoordinasi dengan kepimpinan itu, memang sering memberikan masukan-masukan kepada pimpinan untuk menentukan langkah arah kebijakan ke depannya. Apalagi kita ini kan hukum ini nggak bisa stuck
hanya satu aturan hukum, payung hukum. Nanti pasti ada perubahan hukum ke depannya. Kita harus tetap menyesuaikan aturan-aturan itu dan tetap melaksanakan sehingga kita bisa selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, Pak. Iya, betul sekali. Kami sangat mendukung juga. Siap. Lebih dekat kerjasama, nanti bisa bersama-sama untuk membantu lapas rutan ini supaya overcrowding berkurang ini. Di Bapak mungkin sedikit informasi juga di Ketapang, Pak. Siap. Di Ketapang itu narapidananya, Pak, sampai ke Selasar. Jadi tidak di dalam jeruji lagi. Ada yang di lapangan bikin tenda. Kayak seperti kelambu-kelambu gitu, Pak, kalau mau tidur. Isinya itu sudah 1000 lebih, kapasitasnya 250. Nah, setelah kami amati gitu, data-data itu memang banyak sekali yang kasus-kasus yang memang benar-benar yang seharusnya nggak masuk gitu. Nah, seperti inilah, apa kita nggak miris tuh melihat seperti itu, Pak. 1000 orang nanti makannya berapa? Kemudian berapa biaya negara situ? Belum lagi nanti dari sisi kemanusiaan, Pak. Tidur di lapangan, Pak. Ya, Pak, ya. Tidur di lapangan tuh. Nah, itulah yang kita mau jaga itu di kalau sini hutan Mempawah, Pak, ya. Sama Mempawah juga gitu, oper. Tuh, Pak. Mungkin kalau dengan kegiatan restoratif justice ini mungkin kita bisa mengurangi intensitas overload-nya ke depannya di rutan Mempawah. Bahkan mungkin nanti untuk Kuburaya sendiri tidak perlu lagi membuat rutan karena udah kasus sudah banyak RJ kan, sehingga nggak perlu juga rutan. Mungkin kami titip pesan juga, Pak, mudah-mudahan kedepannya Kemenkumham ini dapat hadir di wilayah Kuburaya dengan adanya pengadilan sehingga kami bisa memotong biaya penyidikan. Betul. Karena kalau selama ini kan biaya penyidikan ini kan tinggi, Pak. Kami harus berkoordinasi berulang kali ke Mempawah, Pengadilan Negeri Mempawah, Kejaksaan Negeri Mempawah. Ya, mudah-mudahan kedepannya pemerintah dalam hal ini bisa menghadirkan tingkat pengadilan di Kuburaya maupun kejaksaan di Kuburaya sehingga memutuslah itu mengurangi biaya-biaya penyidikan. Tapi di sini di Kuburaya juga belum ada rutan loh, Pak. Belum ada, Pak. Iya kan? Masih nginduk ke Mempawah. Masih. Pengadilan juga nggak ada. Kejaksaan juga nggak ada. Semuanya nginduk. Nggak ada. Polresnya ada. Kan? Tapi benar juga sih. Dari sini ke Mempawah juga biaya berapa? Besar juga, biaya penyidikannya besar, Pak. Nah, cuman sebenarnya kalau kita mengharapkan untuk dibangun kejaksaan, hutan dan sebagainya itu mungkin kita nggak tahu kapan karena itu kan kebijakan pusat dan biaya begitu besar. Jalan satu-satunya mungkin untuk menguranginya itu RJ sangat mendukung itu, Pak. RJ itu mungkin mengurangi, sangat bisa signifikan lah mengurangi nanti baik itu dari biaya penyidikannya maupun biaya lainnya seiring berjalan, Pak. Ya. Kami siap mendukung, Pak. Artinya kalau dari pihak Polres Kuburaya sendiri memerlukan sesuatu tentang restoratif justice yang bisa kami lakukan, kami pokoknya tetap support. Pokoknya jangan Bapak bosan-bosan aja datang ke Kuburaya untuk melakukan itu. Karena memang yang bisa mengeluarkan litmas itu hanya pembimbing kemasyarakatan, Pak. PK-nya. Nah, jadi nanti yang di lapangan PK-nya. Nah, termasuk saya ini kan PK juga, Pak, ya. Nah, nanti PK-nya itulah produk dia sebenarnya. Nah, jadi yang sering bertemu Bapak PK gitu. Nanti ngopi begitu. Siap, kami mendukung itu, Pak. Kalaupun nanti memang perlu ketika pihak Bapak perlu pengamanan dari kami dalam melakukan litmas di lapangan, kami siap mendukung, Pak. Mungkin nanti sharing anggota gitu kan, apakah kami perbantukan untuk pendampingan ke wilayah ataupun kami mensondingkan dengan polsek-polsek terdekat untuk melakukan terkait pendampingan Bapak ke lokasi tersangka itu, Pak. Catatan kami sebenarnya di dalam Polres wilayah Kuburaya ini, Pak, ya. Wilayah Kuburaya ini memang
tingkat tidak pidana besar Pak ya, apalagi di ini ya, di asusila, narkotika, pencurian, itu paling besar tuh Pak. Iya. Nah, saya mau nanya sedikit nih Pak, kalau di Polres Kuburaya sendiri, di wilayah Kuburaya, seandainya nih untuk narkotika nih Pak, Ya. narkotika ini dari produk Polri sendiri, apakah narkotika ini bisa di-RJ kan? Kalau kita mengacu kepada undang-undang, itu kan ada undang-undang namanya, ada pasal penerapannya dia sebagai bandar ataupun dia sebagai penyalahgunaan narkoba. Kalau penyalahgunaan narkoba itu kan ada rekomendasinya, itu rehabilitasi. Itu dari rehabilitasi itu ada juga tim penilai Pak, asesmen. Dari ya, yang memberikan rekomendasi dari tim asesmen asesor. Apakah asesor ini udah melibatkan dari Litmas juga atau belum, saya juga kurang tahu Pak, karena lain bidang, tapi sepengetahuan saya seperti itu. Jadi dari tim asesor inilah yang memberikan ini layak atau tidaknya untuk direhabilitasi. Mungkin nanti pihak Bapas mungkin bisa masuk melalui itu Pak, sehingga kedepannya RJ di narkotika, penyalahgunaan narkotika ini bisa di RJ kan juga. Iya itu Pak. Nah, di urutan membawa Pak, itu 50-60% itu narkotika. Iya. Jadi penyumbang terbesar narkotika. Padahal pernah begini Pak ya, karena tugas Bapas ini sebenarnya bukan hanya di awal, tapi pada saat di akhir, ketika seorang narapidana sudah menjalani 2/3 dari rutan lapas itu berhak untuk mengusulkan pembebasan bersyarat. Nah, lari ke kami juga Pak, ke kami di Bapas juga Litmasnya. Jadi kamilah yang merekomendasikan setuju atau tidak disetujui, diberikan PB tadi. Rata-rata narkotika. Ketika kami melaksanakan pemeriksaan interview sebenarnya dengan salah satu narapidana yang akan mengajukan PB tadi, dia bilang saya ini hanya pemakai Pak katanya. Hanya pakai doang, tapi 112, 114. Jadi itu gimana Pak katanya gitu. Nah, ini yang kayaknya nih gimana ya Pak ya? Mungkin bisa didorong ke depannya Bapas untuk lebih bekerja sama dengan Direktorat Narkoba sehingga nanti kedepannya sebelum mereka asesmen center mungkin di Litmas dulu untuk memprofiling pelaku-pelaku penyalahgunaan narkoba. Karena kalau menurut pasal itu kan di atas 5 gram itu dia bisa dikenakan sebagai bandar, namun di bawah itu bisa dikenakan sebagai hal penyalahgunaan narkoba. Mungkin bisa kedepannya bisa itu Pak, baik itu BNN provinsi ataupun BNN kabupaten kan, mungkin bisa di mana nanti ketika kita mau MOU itu ya mungkin pasal tentang narkoba itu kita bisa masukkan di dalam poin-poin kan Pak. Karena takutnya nanti kasus narkoba ini dikesampingkan istilahnya gitu, padahal sama. Justru kasus narkoba inilah yang penyumbang terbesar di lapas rutan. Iya benar Pak. Kedepannya bisa seperti itu Pak. Narkoba itu lebih didorong juga untuk dilakukan RD, karena kita tahu sendiri memang tingkat penyalahgunaan narkoba di Kuburaya tinggi. Ya mudah-mudahan kita sama-sama bisa mencegah lah Pak narkoba ini beredar. Kami selalu menunggu Pak tentang MOU itu, nanti mungkin bisa kita dorong cepat-cepat lah nih supaya ini kan terlaksana. Karena kalau nggak ada MOU itu kayaknya kita masih istilahnya abu-abu nih, abu-abu nih. Nanti apalagi tersangka setelah nanti dia dimediasikan, ini masa langsung dipulangin sih? Ya kan, paling tidak adalah kita kasih sanksi sosial dulu, gitu kan. Kalau kita langsung pulangin, masyarakat nanti pandangannya negatif. Iya Pak. MOU itu sangat penting sekali Pak, sehingga dasar MOU antara pihak Bapas dengan kepolisian itu mungkin menjadi dasar kami nanti ketika kami memberitahukan perkembangan penyidikan kepada pihak KJPU. Karena kalau kami hanya berdasarkan
RJ-nya saja, nanti restoratif justice-nya nanti mereka juga mengira kami ada apanya, something-nya, biar sama-sama kita buka di publik, ini loh seperti ini keadaannya, kondisinya, kita patut mendukung semua kebijakan pemerintah yang sejalan. Karena di Kejaksaan juga produk sendiri sudah ada RG gitu kan, dan lagi gencar-gencarnya tuh jaksa tuh. Nah kita gencar juga. Jadi, soalnya polisi tahap awal Pak kan. Iya. Nah, kami kan juga ini Pak, kalau memang udah ada kerjasama dengan Bapas ini Pak, kami bisa mengurangi image-image negatif kepada masyarakat ketika kami melakukan restoratif justice. Karena apa, selama ini image masyarakat ketika kami melakukan restoratif justice itu kami mendapatkan sesuatu ataupun janji, sehingga image ini kan sangat negatif bagi kami. Dan itu kami coba buang secara perlahan-lahan, apalagi kalau nanti kedepannya memang udah ada komitmen antara Bapas dan kepolisian, itu sangat mendukung kami untuk menghilangkan image-image itu Pak. Saya setuju tuh Pak. Siap. Artinya jadi masyarakat tidak berpandangan negatif ke Polri Pak ya. Karena dia mengetahui masyarakat ini bahwa hanya Polri yang melaksanakan ini kan, tetapi dengan menggandeng Bapas, artinya di situ sangat kecil kemungkinan bahwa masyarakat itu akan memberikan stigma negatif kepada Polri. Nah di sini kita untuk meningkatkan kepercayaan publik. Siap. Betul sekali Bapak bilang tadi. Baik Pak. Kami sangat mendukung itu. Sangat mendukung. Oke Pak Reda. Siap. Bisa nggak berikan pesan-pesan kepada masyarakat bahwa dari Polres Kuburaya ini sangat mendukung sekali dengan restoratif justice ini. Kami Polres Kuburaya sangat mengapresiasi dengan kegiatan dari Bapas. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa membantu kegiatan ini untuk perkara-perkara yang sekiranya bisa di restoratif justice, kami lakukan restoratif justice, mengingat ini suatu kebijakan dari pemerintah pusat. Kita sangat mendukung itu semuanya. Terima kasih Pak. Oke, sangat mantap sekali Pak. Ini nanti biar bisa istilahnya petinggi-petinggi kita juga bisa melihat bahwa kita di bawah ini bekerja gitu kan, mendukung penuh tentang kebijakan dari pusat ini gitu. Oke Pak Reda, makasih banyak. Terima kasih Pak. Nanti sampai ketemu lagi. Ini nanti kita post ya Pak ya. Siap. Di Bapunti Channel. Dan juga kita laporkan ke pimpinan bahwa dari Kuburaya sendiri dan Bapas sedang berkomitmen untuk mengadakan MOU Pak ya. Ya, semoga terlaksana dengan baik dan secepatnya. Amin. Jadi kita saling kontak. Atau nanti dengan Pak Reda langsung atau komunikasinya? Komunikasi boleh. Nanti mungkin kalau untuk arah kebijakan itu kan nanti saya Pak. Tetap saya lapor ke pimpinan. Cuman sebagai penyambung aja Pak ya. Jadi informasi dari Bapak nanti bisa nanti ke saya untuk langkah-langkah instruksi pimpinan kita bersama. Nanti kita saling komunikasikan. Kami mengharapnya secepatnya lah. Siap. Jadi biar kami juga tahu nih istilahnya nih harus bekerja seperti apa gitu kan, dan juga boleh begitu kan. Siap. Oke, makasih Pak Terima kasih juga atas kunjungannya Bapak di sini. Oke Sobat Ciamik, tadi sudah kita dengarkan dari Pak Kanit PPA, Pak Reda, yang mendukung tentang kegiatan restoratif justice di wilayah Kuburaya. Kita support selalu, kita dukung selalu demi kepentingan bersama, demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan pemerintah. Demikian Sobat Ciamik, sampai ketemu kembali.